Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil Maulana dengan NIM A11 2023 15354. Di sini saya akan mempresentasikan mini project saya, project UAS, project akhir, berjudul klasifikasi gambar buah dengan CNN. Untuk dahuluan proyek ini bertujuan untuk mengenali jenis buah dari gambar menggunakan CNN. Dataset yang digunakan adalah Fruit Image Dataset, Training dan Testing. Untuk toolsnya yaitu Google Colab, TensorFlow, Scikit, sama Crack. Untuk step satu yaitu TensorFlow dan GPU. Ini ini untuk mengecek versi TensorFlow dan memastikan GPU aktif untuk mempercepat training. Untuk step yang kedua yaitu clone dataset. Ini untuk mengambil dataset dari GitHub. Dataset ini sudah dipisah menjadi training dan test folder. Untuk yang step 3 yaitu processing. eh Rescale 1 training gain ini rescale 1 supaya nilai pixel 0 sampai 255 menjadi normal 0 sampai 1. Untuk flow from directory membaca folder dataset reset ke 100 kali 100 pixel batch 32 gambar dan kategori kategorisasi otomatis. Untuk step yang keempat yaitu model CNN. Untuk conv ini untuk mendeteksi fitur gambar. Tuh Max Falling 2D ini untuk mengecilkan ukuran fitur downsampling. Untuk flatten ubah data dua dimensi ke satu dimensi untuk memasukkan layer full connected. Untuk dropout sendiri ini untuk mencegah overfitting. Terus dense ini hidden layer dengan 128 neuron. Untuk dense num class softmax ini output sesuai jumlah kelas buah. Untuk yang kelima yaitu training. Ini untuk history melatih model dengan 10 epoch. Data training dipakai belajar, data testing dipakai untuk validasi. Untuk yang step ke-6 yaitu evaluasi. From standard metric import classification. Ini menghasilkan confusion metric dan classification report. Precision, recall, event score. Terus untuk prediksinya ini confusion metric. Terus ini yang classification report. Terus yang step ke-7 yaitu simpan model, menyimpan model dengan format H5 agar bisa digunakan ulang tanpa training lagi. Untuk 8 yaitu visualisasi hasil. Visualisasi hasil ini, plot history ini, tren akurasi, file akurasi untuk menampilkan grafik akurasi, training, dan validasi. Untuk hasil kesimpulannya yaitu CNN mampu mengenali berbagai jenis buah dari gambar dengan cukup baik. Pre-processing, rescale atau augmentasi opsional sangat berpengaruh pada hasil. Model yang sudah disimpan bisa digunakan lagi untuk prediksi baru. Dan ini hasil dari visualisasi program. Ini training validation accuracy. Hasil visualisasi programnya ini. Terus untuk berikutnya yaitu penjelasan kode visualisasi dataset. Untuk ini mengimpor library untuk plotting atau plotlib manipulasi file OS random baca gambar bit. Untuk trend path-nya ini lokasi folder training dataset. Untuk OS Ledger ini ambil daftar nama folders kelas atau kelas buah. Lu random sampel sendiri ini pilih kelas buah secara asal. Terus PLT figur. Ini untuk menentukan ukuran kanvas plotting 15 kali 10. Ini untuk dipakai untuk posisi subplot. Terus ini untuk loop untuk setiap kelas terpilih dari setiap kelas diambil dua gambar acak.
Terus untuk ini membuka gambar pakai pil. Untuk PLD subplot ini, untuk PLD subplot ini susun jadi 5 baris kali 2 kolom. Untuk yang ini untuk menampilkan gambar, yang ini untuk memberi judul nama kelas buah, dan ini biar tanpa sumbu. Terus ini untuk mengatur gambar agar tidak tumpang tindih, dan ini untuk menampilkan hasil visualisasi. Dan ini hasil visualisasinya. Belum training, saya ambil contoh dari gambar dataset. Di sini saya tampilkan 5 kelas, 5 1 2 bentar. 1 2 ya 5 kelas buah secara acak, masing-masing 2 gambar, supaya kita tahu model akan belajar dari data yang beragam. Untuk selanjutnya, distribusi dataset. Untuk ini, eh, dulu lah. Ini import Seaborn buat plot lebih cantik dan Pandas buat olah data tabular. Terus yang ini ClassCon. ClassCon ini buat dictionary, buat nama. Oh, saya tutup dulu. Terus untuk mana tadi? ClassCon. Untuk ClassCon ini buat dictionary ClassCon. Untuk nama folder. Untuk value jumlah gambar di folder tersebut. Jadi tiap kelas buah punya kon masing-masing. Untuk di Fcon pada eh, kelas dan kon ini ubah dictionary jadi datar frame pandas dengan kolom kelas atau kon. Lalu diurutkan dari jumlah gambar terbanyak ke terkecil. Untuk PLD figur ini sumbu Y dan sumbu X. Sumbu Y itu nama buah, yang sumbu X jumlah gambar. Untuk head 20-nya sendiri, top 20-nya ini tampilan 20 kelas dengan gambar terbanyak. Nah, dan ini hasil dari visualisasinya. Grafik ini menjelaskan distribusi dataset, bisa terlihat apakah dataset seimbang atau tidak. Misalnya ada kelas yang punya ribuan gambar, tapi kelas lain cuma punya ratusan. Eh, ini penting karena dataset yang tidak seimbang bisa bikin model bias ke kelas dengan data terbanyak. Belum melatih model juga, saya analisis distribusi dataset. Dari grafik ini terlihat bahwa beberapa kelas memiliki jauh lebih banyak gambar dibanding kelas lain. Informasi ini penting karena bisa memengaruhi hasil training. Terus untuk selanjutnya, box plot distribusi jumlah gambar per kelas. Untuk kodenya ini PLD figur. Ini bikin grafik horizontal dan agak panjang untuk SNS block box plot. Membuat box plot dari kolom kon, jumlah gambar per kelas. Jumlah box plot sendiri akan menampilkan box rentang jumlah data mayoritas, garis tengah ini jumlah gambar rata-rata. Untuk whisker rentang bawah atas kecuali outlier. Untuk titik di luar box kelas itu kelas yang jumlah gambarnya terlalu sedikit, banyak outlier. Terus untuk titel ini buat ya ini buat ngasih judul, label sumbu atau layout, lalu tampilan grafik. Ini visualisasi ininya box plot. Ini kan nunjukin distribusi jumlah gambar di setiap kelas. Untuk mayoritas kelas ada dalam rentang tertentu, tapi ada beberapa kelas dengan jumlah gambar yang jauh lebih banyak, yang ditandai sebagai outlier. Untuk kondisi seperti ini bisa menyebabkan model cenderung lebih bagus mengenali mengenali kelas populer, ya. Tapi kesulitan mengenali kelas ini minoritas.
Baik, Pak. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.